Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Amaridun Hidayat dengan NIM 23. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hubungan sosiosfer dengan kesehatan lingkungan. Adapun anggota kelompok saya adalah Ali Hussein Farhani dengan NIM 14, Dini Sri Wahyuni dengan NIM 24, Silvia Nuranisa dengan NIM 26, Dini Osrian dengan NIM 27, dan Pepni Rita Kurnia dengan NIM 28. Baiklah, langsung saja ke sesi presentasi yang akan dibacakan oleh Yani Osrin. Terima kasih moderator. Di sini saya akan mempresentasikan materi kami. Yang pertama yaitu pengertian sosiosfer dan kesehatan lingkungan. Sosiosfer adalah lingkungan yang tercipta sebagai akibat dari interaksi antara manusia secara rasional yang memungkinkan tersalurkannya budaya dari satu orang ke orang lain atau interaksi antara satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan kesehatan lingkungan adalah upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem. Next. Kemudian adapun hubungan sosiosfer dengan kesehatan lingkungan, yang pertama yaitu polusi udara. Sosiosfer mempengaruhi polusi udara dalam lingkungan kita, terutama dari konsumsi energi fosil serta produksi dan penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua yaitu perubahan iklim. Kehidupan sosial dan ekonomi manusia berdampak terhadap perubahan iklim dan lingkungan, seperti pemanasan global dan banjir akibat penyusutan hutan. Kemudian yang ketiga yaitu keseimbangan ekosistem. Keberlanjutan lingkungan sangat bergantung pada keseimbangan ekosistem dan interaksi antara manusia dan alam. Next. Kemudian adapun dampak negatif sosiosfer terhadap kesehatan lingkungan, yang pertama yaitu deforestasi. Pertumbuhan populasi manusia dan pembangunan berlebihan seringkali menyebabkan deforestasi. Hutan yang mengurangi kemampuan alam untuk mengatasi perubahan iklim. Kemudian yang kedua adalah pencemaran air. Limbah cair dari industri, peternakan, dan rumah tangga dapat merusak kualitas air dan mengancam keberlangsungan hidup makhluk hidup di dalam air. Kemudian yang ketiga ada konservasi energi. Tingginya konsumsi energi menyebabkan semakin menipisnya sumber daya alam serta menghasilkan emisi karbon dioksida. Kemudian yang terakhir yaitu perusakan habitat. Aktivitas manusia seperti eksploitasi sumber daya alam, pembangunan gedung, jalan raya, dan permukiman menyebabkan perusakan habitat bagi berbagai spesies termasuk manusia. Next. Adapun upaya melestarikan kesehatan lingkungan melalui sosiosfer yaitu energi alternatif. Investasi dalam sumber daya energi alternatif seperti tenaga surya dan angin dapat membantu memperbaiki lingkungan dan meminimalkan penggunaan energi fosil. Selanjutnya ada komunitas peduli lingkungan. Pembentukan komunitas-komunitas yang peduli terhadap lingkungan dapat memperbaiki kualitas hidup dan melestarikan keanekaragaman spesies. Selanjutnya ada keterlibatan masyarakat. Pembangunan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dapat membersihkan lingkungan, mengelola sampah, dan penanaman pohon. Next. Kemudian, contoh implementasi sosiosfer dalam menjaga kesehatan lingkungan. Satu, bank sampah. Karena bank sampah memperbaiki kualitas lingkungan dengan mengurangi limbah dan memisahkan sampah organik dan anorganik. Kemudian yang kedua ada green building. Karena gedung-gedung hijau menggunakan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan untuk mengurangi emisi CO2 dan meningkatkan ketahanan gedung terhadap bencana lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah komunitas peduli sungai. Karena sungai merupakan bagian penting dari ekosistem di sekitar kita. Terdapat beberapa komunitas yang rutin clean up sungai untuk menjaga kebersihan, keindahan, dan keselamatan. Next. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 4. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan untuk presentasi kami kali ini. Dipersilahkan.
Izin bertanya, moderator. Silakan. Pertanyaan saya, apa manfaat jangka panjang dari menjaga hubungan yang seimbang antara sosiosfer dan kesehatan lingkungan? Terima kasih. Untuk nama dan NIM. Mohon maaf, sebelumnya saya Mita Anggraini dengan NIM 29. Ya, pertanyaannya dicatat dulu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang masih ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Silahkan satu-satu dulu. Izin bertanya, moderator. Perkenalkan, nama saya Olis Kartika dengan NIM 54. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana kolaborasi antara berbagai lapisan masyarakat dapat meningkatkan upaya pelestarian lingkungan dan apa peran masyarakat dalam mempengaruhi kualitas udara di lingkungan sekitar. Baiklah, selanjutnya tadi ada yang ingin bertanya tadi. Izin moderator. Izin bertanya, moderator. Perkenalkan, nama saya Bisa Eliana dengan NIM 004. Pertanyaan saya, apakah ada alternatif keberlanjutan untuk produksi sosiosfer yang dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap kesehatan lingkungan? Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Masih ada Izin slot. moderator. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Khairunisa dengan NIM 11 dari kelompok 2. Izin bertanya pada kelompok 4. Pertanyaannya adalah, apa saja peran penting sosiosfer dalam menjaga kesehatan lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi pada saat ini? Sekian moderator, terima kasih. Baiklah, mungkin sekian pertanyaan yang dapat kami terima. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Izin moderator, Iya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Mita. silakan. Pertanyaannya yaitu, apa manfaat jangka panjang dari menjaga hubungan yang seimbang antara sosiosfer dengan kesehatan lingkungan? Lalu jawaban saya yaitu menjaga hubungan seimbang antara sosiosfer dan kesehatan lingkungan memiliki manfaat jangka panjang yang besar. Dengan terjaganya keseimbangan ini, masyarakat dapat mempertahankan kesehatan ekosistem, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta menciptakan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Hal ini juga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, mengurangi resiko penyakit yang terkait dengan lingkungan, dan menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan stabil. Sekian jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk Saudari Mita, apakah jawabannya sudah cukup? Baiklah, saya cukup puas dengan jawabannya. Terima kasih. Baiklah, sama-sama. Selanjutnya, jawaban selanjutnya. Izin moderator. Silakan.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Olis, di mana pertanyaannya adalah bagaimana kolaborasi antara berbagai lapisan masyarakat dapat meningkatkan upaya pelestarian lingkungan dan apa peran masyarakat dalam mempengaruhi kualitas udara di lingkungan sekitar. Baik, kami akan menjawab. Jawabannya adalah kolaborasi antar berbagai lapisan masyarakat sangat penting untuk pelestarian lingkungan. Melalui pendekatan ini, pendidikan lingkungan dapat disebarkan, kebijakan dapat dirumuskan dengan partisipasi yang lebih luas, serta solusi inovatif dapat dikembangkan bersama. Peran masyarakat dalam mempengaruhi kualitas di lingkungan sekitarnya adalah dengan mengadopsi praktik ramah lingkungan seperti menggunakan transportasi yang lebih bersih, mengurangi emisi, serta mengedukasi dan mempengaruhi pihak lain untuk melakukan hal serupa. Bagaimana, Olis? Apakah ada yang ingin disanggah? Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk jawaban selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Dini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bese Eliana. Pertanyaannya adalah, apakah ada alternatif keberlanjutan untuk produksi sosiosfer yang dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap kesehatan lingkungan? Jawabannya adalah yaitu ada beberapa alternatif untuk meningkatkan keberlanjutan produksi sosiosfer. Penggunaan bahan baku ramah lingkungan, pemakaian energi terbarukan, dan pengelolaan limbah yang lebih baik adalah beberapa cara untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan dari produksi sosiosfer. Selain itu, peningkatan efisiensi dalam proses produksi dan promosi pola konsumsi yang dapat lebih bertanggung jawab juga dapat membantu. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk Saudari Ana, apakah jawabannya sudah cukup? Saya terima jawabannya, terima kasih. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Ali Hussein. Saya persilakan. Baiklah, sepertinya Ali terkendala sinyal, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Istiqomah. Pertanyaannya yaitu, apa saja peran penting sosiosfer dalam menjaga kesehatan lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini? Sosiosfer adalah atau lingkungan sosial memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Kolaborasi antara masyarakat, institusi, dan teknologi dapat menghasilkan solusi inovatif untuk masalah lingkungan. Contohnya, pengembangan aplikasi untuk memantau polusi udara, penggunaan teknologi dalam daur ulang, serta platform daring untuk edukasi lingkungan dapat secara signifikan meningkatkan kesadaran dan tindakan positif terhadap lingkungan. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Mungkin sekian jawaban yang dapat kami berikan. Selanjutnya, kami akan oh ya, untuk Saudara Istiqomah, Saudari Istiqomah, apakah pertanyaannya sudah cukup? Jawaban saya terima kasih. Baiklah.
Sebelum menutup presentasi pada hari ini, kami akan menampilkan video dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Ahmad Hidayat dengan NIM 23. Saya Siti Nisa dengan NIM 26. Saya Fernir Pasmia dengan NIM 28. Saya Didi Sirayuni dengan NIM 24. Saya Yani Asri dengan NIM 27. Saya Arif Sekrani dengan NIM 14. Kami akan menampilkan cuplikan video materi hubungan sosiosfer dengan kesehatan lingkungan. Selamat menyaksikan. Apa itu sosiosfer dan kesehatan lingkungan? Sosiosfer adalah lingkungan yang tercipta sebagai akibat dari interaksi antar manusia secara rasional yang memungkinkan tersalurkannya budaya dari satu orang ke orang lain atau interaksi antar satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan kesehatan lingkungan adalah upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem. Hubungan sosiosfer dengan kesehatan lingkungan itu ada 3. Yang pertama yaitu polusi udara. Sosiosfer mempengaruhi fosil. Lingkungan itu ada 3. Yang pertama yaitu polusi udara. Sosiosfer mempengaruhi polusi udara dalam lingkungan kita, terutama dari konsumsi energi fosil, serta produksi dan penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua itu perubahan iklim. Kehidupan sosial dan ekonomi manusia berdampak terhadap perubahan iklim dan lingkungan seperti pemanasan global dan banjir akibat penyusutan hutan. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada keseimbangan ekosistem. Keberlanjutan lingkungan sangat bergantung pada keseimbangan ekosistem dari interaksi antar manusia dan alam. Dampak negatif sosiosfer terhadap kesehatan lingkungan itu ada 4. Yang pertama itu deforestasi, yang dimana pertumbuhan populasi manusia dan pembangunan berlebihan seringkali menyebabkan deforestasi hutan yang mengurangi kemampuan alam untuk mengatasi perubahan iklim. Yang kedua itu ada pencemaran air. Limbah cair dari industri, peternakan, dan rumah tangga dapat merusak kualitas air dan mengancam keberlangsungan hidup makhluk hidup dalam air. Yang ketiga itu konservasi energi, di mana tingginya konsumsi energi menyebabkan semakin menipisnya sumber daya alam serta menghasilkan emisi karbon dioksida. Yang terakhir yaitu perusakan habitat. Aktivitas manusia seperti eksploitasi sumber daya alam, pembangunan gedung, jalan raya, dan pemukiman menyebabkan perusakan habitat bagi berbagai spesies, termasuk manusia. Upaya melestarikan. Ada beberapa upaya melestarikan kesehatan lingkungan melalui sosiosfer. Yang pertama itu energi alternatif, di mana investasi dalam sumber daya alternatif seperti tenaga surya dan angin dapat membantu memperbaiki lingkungan dan meminimalkan penggunaan energi fosil. Yang kedua itu ada komunitas peduli lingkungan, di mana pembentukan komunitas-komunitas yang peduli terhadap lingkungan dapat memperbaiki kualitas hidup dan melestarikan keanekaragaman spesies. Lalu yang terakhir ada keterlibatan masyarakat. Membangun keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan seperti membersihkan lingkungan, mengelola sampah, dan penanaman pohon. Sekian video cuplikan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudari Dini. Baiklah, kesimpulan dari presentasi daring untuk edukasi lingkungan untuk edukasi
untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan positif terhadap lingkungan. Peran masyarakat dalam memenuhi kualitas udara di lingkungan sekitarnya adalah mengadopsi praktik ramah lingkungan, menjaga hubungan seimbang antara sosiosfer dan kesehatan lingkungan, memiliki manfaat jangka panjang yang besar. Dengan terjaganya keseimbangan ini, masyarakat dapat mempertahankan kesehatan ekosistem, menciptakan mengurangi dampak negatif ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Diskusi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.